Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Meliani Puspita, NPM 18110311044 dari Akuntansi Universitas Lampung, akan menjelaskan topik mengenai transaksi persediaan antar perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan 7 inti dari transaksi persediaan antar perusahaan. Yang pertama ada transfer pada biaya perolehan, yang kedua transfer dengan keuntungan atau kerugian, yang ketiga, penjualan downstream atas perusahaan. Yang keempat, penjualan upstream atas perusahaan. Yang kelima, penjualan dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lain. Yang keenam, biaya-biaya terkait dengan transfer. Dan yang terakhir, ada penjualan dan pembelian sebelum afiliasi. Yang pertama, ada transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan antar perusahaan ini timbul karena unit pembelian lebih besar atau lebih kecil daripada unit yang dijual antara entitas konsolidasi maupun non-konsolidasi. Secara konseptual, eliminasi transfer persediaan antara perusahaan terkait tidak berbeda dari jenis transaksi antar perusahaan lainnya. Semua pendapatan dan beban yang dicatat oleh perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam menyiapkan laporan laba rugi. Dan semua keuntungan dan kerugian yang tercatat pada transfer tersebut harus ditangguhkan sampai barang tersebut dijual kepada non-afiliasi. Kedua, transfer pada biaya perolehan. Barang dagangan terkadang dijual ke perusahaan terkait dengan harga atau nilai tercatat penjual. Yang pertama, ketika penjual antar perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian, jumlah persediaan di neraca pada akhir periode tidak memerlukan penyesuaian untuk konsolidasi. Sedangkan ketika penjualan antar perusahaan menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan beban terkait barang yang dijual yang dicatat oleh penjual. Yang ketiga ada transfer dengan keuntungan atau kerugian. Perusahaan menggunakan banyak pendekatan berbeda dalam menetapkan harga transfer antar perusahaan. Pada perusahaan tertentu, harga jual kepada afiliasi harganya sama dengan pelanggan lainnya. Namun, beberapa perusahaan secara rutin menaikkan harga persediaan yang ditransfer kepada afiliasi sebesar persentase biaya tertentu. Perusahaan lain telah menguraikan kebijakan penentuan harga transfer yang dirancang untuk mendorong terjadinya penjualan internal, tanpa memperhatikan metode apa yang digunakan dalam menetapkan harga transfer internal perusahaan. Proses eliminasi harus menghapuskan pengaruh penjualan semacam ini dari laporan konsolidasian. Pada saat penjualan perusahaan termasuk keuntungan atau kerugian, ayat jurnal eliminasi untuk konsolidasi dalam periode transfer harus disesuaikan dengan akun laporan laba rugi konsolidasian dan laporan posisi keuangan. Ketika menggabungkan penjualan termasuk laba atau rugi, ada dua aspek dari eliminasi kertas kerja yang diperlukan dalam periode transfer untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama pada laporan laba rugi yaitu penjualan dan beban pokok penjualan. Pendapatan dari penjualan antara perusahaan dan beban pokok penjualan yang terjual yang dicatat oleh afiliasi yang mentransfer harus dihilangkan. Yang kedua, ada laporan posisi keuangan, yaitu pada persediaan. Keuntungan atau kerugian atas penjualan antara perusahaan harus dihilangkan sehingga persediaan dicatat pada biaya bagi entitas konsolidasian. Hasil dari laporan tersebut muncul jika transfer antara perusahaan itu belum terjadi. Pengaruh sistem persediaan. Di berbagai perusahaan terdapat sistem kontrol persediaan perpetual ataupun periodik untuk melacak persediaan dan harga pokok penjualan. Namun, dominasi perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual. Dalam sistem persediaan perpetual, pembelian barang dagang didebit langsung ke akun persediaan. Penjualan memerlukan debit ke beban pokok penjualan dan kredit ke persediaan sebesar biaya perolehan barang dagangan yang dijual. Jika menggunakan sistem persediaan periodik, maka pembelian persediaan barang dagang didebit ke akun pembelian, bukan ke persediaan.
dan tidak ada ayat jurnal yang diperlukan untuk mengakui beban pokok penjualan sampai akhir periode akuntansi. Bahasan selanjutnya mengenai penjualan downstream atas persediaan. Apa yang dimaksud dengan penjualan downstream ini adalah ketika perusahaan induk membeli persediaan pada entitas non-konsolidasi, lalu mentransfer persediaan tersebut ke PT Anak. Kemudian PT Anak akan menjual persediaan itu. Untuk tujuan konsolidasi, laba yang tercatat pada penjualan persediaan antar perusahaan diakui dalam periode ketika persediaan dijual kepada pihak yang tidak terkait. Karena laba antar perusahaan dari penjualan downstream berada di pembukuan induk. Laba bersih konsolidasi dan keseluruhan klaim pemegang saham perusahaan induk harus dikurangi dengan jumlah penuh dari keuntungan yang belum direalisasi. Pada saat perusahaan menjual persediaan barang dagang ke afiliasi, akan terjadi satu dari tiga situasi, yaitu yang pertama, persediaan tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode yang sama. Yang kedua, persediaan tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode berikutnya. Dan yang terakhir, persediaan tersebut disimpan selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembelian. Untuk mengetahui lebih lanjut, di sini ada sedikit contoh mengenai pengaruh penjualan downstream, yaitu PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000 X0 sebesar nilai bukunya yaitu 240 juta rupiah, dan pada nilai wajar kepemilikan dan pengendali PT Anak pada tanggal yang sama dengan nilai wajarnya sebesar 60 juta rupiah. Asumsikan, pada tanggal 1 Maret 2000 X1, PT Induk membeli persediaan seharga 7 juta rupiah dan menjualnya ke PT Anak sebesar 10 juta rupiah pada tanggal 1 April 2000 X1. PT Induk akan mencatat ayat jurnalnya itu sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret 2000 X1, PT Induk akan mencatat pembelian persediaan, yaitu persediaan pada kas sebesar 7 juta rupiah. Lalu pada tanggal 1 April 2000 X1, penjualan persediaan ke PT Anak juga akan dicatat, yaitu kas pada penjualan sebesar 10 juta. Lalu, beban pokok penjualan yang dijual ke PT Anak pun akan dicatat, yaitu beban pokok penjualan dan persediaan sebesar 7 juta rupiah. Lalu, PT Anak akan mencatat pembelian di tanggal 1 April 2000 X1, yaitu persediaan pada kas sebesar 10 juta rupiah. Situasi yang pertama itu ada penjualan kembali pada periode transfer antar perusahaan, atau persediaan tersebut itu dijual kembali ke non-afiliasi selama periode yang sama. Berikut gambar ilustrasi singkatnya. Yang pertama, PT Induk akan membeli persediaan senilai 7 juta rupiah di tanggal 1 Maret 2000 X1. Lalu pada tanggal 1 April 2000 X1, transfer persediaan antar perusahaan ini sebesar 10 juta rupiah kepada PT Anak. Lalu, di tahun yang sama, pada tanggal 5 November 2000 X1, PT Anak menjual kembali persediaan itu senilai 15 juta rupiah. Berikut ilustrasi lengkapnya. Pada tanggal 5 November 2000 X1, PT Anak menjual persediaan yang dibeli dari PT Induk ke PT non-afiliasi seharga 15 juta rupiah. Ayat jurnal yang akan dibuat PT Anak adalah pada tanggal 5 November 2000 X1 akan mencatat penjualan persediaan ke PT non-afiliasi, yaitu kas pada penjualan sebesar 15 juta rupiah. Lalu juga akan mencatat beban pokok persediaan, yaitu beban pokok persediaan pada persediaan sebesar 10 juta rupiah. Dari jurnal-jurnal tersebut, ketika dicatat oleh masing-masing perusahaan, lalu dimasukkan ke dalam laba rugi konsolidasian, akan mempengaruhi penjualan antar perusahaan, sehingga saldo pada total konsolidasian tidak tepat. Walaupun angka laba kotor konsolidasian tepat tanpa dilakukan penyesuaian, tetapi total penjualan dan beban pokok penjualan yang dilaporkan
dari penjualan angka dalam pembukuan PT Induk dan PT Anak dinyatakan terlalu tinggi untuk entitas konsolidasi. Harga jual persediaan untuk PT non-afiliasi sebesar 15 juta dan biaya perolehan awal dari PT Induk adalah 7 juta. Oleh karena itu, dari sudut pandang konsolidasi, laba kotor sebesar 8 juta adalah tepat. Tetapi, penjualan dan beban pokok penjualan konsolidasi seharusnya masing-masing 15 juta dan 7 juta rupiah, bukan 25 juta dan 17 juta rupiah. Dalam kertas kerja konsolidasi, jumlah penjualan antar perusahaan harus dieliminasi dari penjualan dan beban pokok penjualan untuk menyatakan secara tepat total konsolidasian, yaitu penjualan pada beban pokok penjualan sebesar 10 juta rupiah. Jurnal eliminasi ini tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasian karena penjualan dan harga pokok penjualan keduanya dikurangi dengan jumlah yang sama. Intinya, ketika laba terrealisasi pada periode yang sama, tidak ada eliminasi laba antar perusahaan yang diperlukan karena semua laba antar perusahaan telah direalisasikan melalui penjualan kembali persediaan ke pihak eksternal. Situasi yang kedua yaitu penjualan kembali pada periode setelah transfer perusahaan atau persediaan tersebut dijual kembali ke non-afiliasi selama periode berikutnya. Ilustrasi singkatnya seperti ini. Ketika PT Induk membeli persediaan di entitas non-konsolidasi di tahun 2000X1, lalu mentransfer persediaan tersebut kepada PT Anak di tahun yang sama, namun PT Anak tersebut menjual persediaannya pada tahun yang berbeda atau di 2000X2 kepada entitas non-konsolidasi. Ketika persediaan ini dijual kepada afiliasi dan untung, lalu persediaan tidak dijual kembali selama periode yang sama, penyesuaian yang tepat diperlukan untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi dalam periode penjualan antar perusahaan. Dan dalam setiap periode berikutnya sampai persediaan dijual kembali kepada pihak non-afiliasi. Contoh lengkapnya seperti ini. Ketika PT Induk membeli persediaan pada tahun 2000X1 seharga 7 juta rupiah dan menjual persediaan tersebut ke PT Anak selama tahun berjalan seharga 10 juta rupiah. Lalu PT Anak itu menjual persediaan tersebut ke PT non-afiliasi seharga 15 juta rupiah di tanggal 2 Januari 2000X2. Selama tahun 2000X1, PT Anak mencatat sesuai jurnal yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, diperlukannya jurnal eliminasi di tahun 2000X1, seperti penjualan sebesar 10 juta rupiah pada harga pokok penjualan sebesar 7 juta rupiah dan persediaan sebesar 3 juta rupiah. Lalu situasi yang ketiga adalah ketika persediaan ini dimiliki selama 2 periode atau lebih. Perusahaan dapat menanggung biaya persediaan yang dibeli dari afiliasi selama lebih dari 1 periode akuntansi. Sebagai contoh, biaya suatu barang mungkin menggunakan persediaan LIFO, last in, first out, dan akan dimasukkan sebagai bagian dari saldo persediaan sampai lapisan tersebut dilikuidasi. Sebelum terjadinya likuidasi, jurnal eliminasi diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi. Setiap kali laporan konsolidasian disiapkan untuk menyajikan kembali persediaan kepada biaya kepada entitas yang dikonsolidasikan. Sebagai contoh, jika PT Anak terus memegang persediaan yang dibeli dari PT Induk, jurnal eliminasi berikut diperlukan di kertas kerja konsolidasi. Setiap kali terkonsolidasi, neraca disiapkan selama bertahun-tahun setelah tahun penjualan antar perusahaan, selama persediaan itu diadakan. Berikut eliminasi, jurnal eliminasi keuntungan persediaan awal, yaitu saldo laba 1 Januari pada persediaan sebesar 3 juta rupiah. Namun dengan catatan, tidak ada penyesuaian laporan laba rugi yang diperlukan dalam periode setelahnya antar perusahaan yang dijual sampai persediaan itu dijual ke pihak eksternal kepada entitas yang dikonsolidasi. Baik, selanjutnya yaitu penjualan upstream atas persediaan. Ilustrasi singkat mengenai penjualan upstream ini adalah ketika PT Anak membeli persediaan kepada
entitas non-konsolidasi lalu mentransfer persediaan itu kepada perusahaan induk, lalu perusahaan induk akan menjual persediaan itu kepada entitas non-konsolidasi. Ketika penjualan persediaan upstream terjadi dan persediaan dijual kembali oleh PT induk kepada non-afiliasi selama periode yang sama, semua jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi identik dengan yang ada dalam kasus downstream. Eliminasi laba antar perusahaan yang belum terrealisasi harus mengurangi kepentingan kedua kelompok kepemilikan setiap periode, sampai laba dikonfirmasi oleh penjualan kembali ke persediaan kepada pihak non-afiliasi. Berikut contoh kasus mengenai penjualan upstream atas persediaan. Tanggal 1 Maret 2001, PT Anak membeli persediaan senilai Rp7 juta dan di tanggal 1 April 2001 menjual kembali ke PT Anak seharga Rp10 juta. Pada tanggal 2 Januari 2002, PT Induk menjual ke PT non-afiliasi seharga Rp15 juta. Lalu, jurnal yang dibutuhkan adalah jurnal eliminasi yang dibuat atas keuntungan penjualan upstream persediaan antar perusahaan, yaitu penjualan sebesar Rp10 juta pada beban pokok penjualan sebesar Rp7 juta dan persediaan sebesar Rp3 juta. Lalu, penjualan dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lain. Transfer persediaan sering terjadi antar perusahaan yang berada di bawah kendali umum atau kepemilikan. Ketika salah satu anak perusahaan menjual barang dagang ke anak perusahaan lain, jurnal eliminasi identik dengan yang disajikan sebelumnya untuk penjualan dari anak perusahaan ke induknya. Seluruh jumlah laba antar perusahaan yang belum terrealisasi dihilangkan, dengan eliminasi laba dialokasikan secara proporsional terhadap kepemilikan anak perusahaan yang dijual. Lalu contohnya adalah PT Induk memiliki 90% saham beredar PT Anak 2 selain dari 80% kepemilikan di PT Anak. Jika PT Anak menjual persediaan dengan keuntungan sebesar Rp3 juta ke PT Anak 2 seharga Rp10 juta dan PT Anak 2 masih memiliki semua persediaan sampai akhir periode, maka jurnal eliminasi yang diperlukan untuk penjualan persediaan antar perusahaan tersebut adalah penjualan sebesar Rp10 juta pada beban pokok penjualan sebesar Rp7 juta dan persediaan sebesar Rp3 juta. Lalu materi selanjutnya mengenai biaya yang terkait dengan transfer. Ketika persediaan ditransfer dari satu afiliasi ke yang lain, beberapa biaya tambahan seperti pengiriman sering terjadi dalam transfer. Biaya ini harus diperlukan dengan cara yang sama, seolah-olah afiliasi adalah divisi operasi dari satu perusahaan. Jika biaya tambahan akan diinventarisasi dalam mentransfer unit dari satu lokasi ke lokasi lain dalam perusahaan yang sama, perlakuan itu juga akan sesuai untuk konsolidasi. Lalu ada lower cost of market. Apa yang dimaksud dengan lower cost of market? Adalah penyajian nilai persediaan berdasarkan harga pasar yang lebih rendah dari harga pokoknya. Berarti mengakui adanya suatu kerugian, yaitu selisih antara harga pokok dengan harga pasar dari persediaan yang bersangkutan. Ilustrasinya seperti ini. PT Induk membeli persediaan senilai Rp20 juta dan menjualnya ke PT Anak seharga Rp35 juta. Maka PT Anak masih memiliki persediaan dalam persediaan akhir tahun dan menetapkan bahwa nilai pasar atau nilai penggantian adalah Rp20 juta pada saat tersebut. Kemudian PT Anak menurunkan nilai persediaan yang sebesar Rp35 juta menjadi nilai pasar yang lebih rendah sebesar Rp25 juta pada akhir tahun dan mencatat jurnal sebagai berikut, yaitu mencatat jurnal penurunan nilai persediaan ke nilai pasar. Kerugian dari penurunan nilai persediaan sebesar Rp10 juta pada persediaan Rp10 juta. Ayat jurnal eliminasi yaitu penjualan sebesar Rp35 juta pada beban pokok penjualan sebesar Rp20 juta, persediaan sebesar Rp5 juta dan kerugian dari penurunan nilai persediaan sebesar Rp10 juta. Eliminasi persediaan yang dicatat oleh anak perusahaan
harus dihilangkan karena penilaian persediaan sebesar 20 juta rupiah untuk tujuan konsolidasi berada di bawah nilai pasar sebesar 25 juta rupiah dari persediaan. Dengan tidak adanya bukti yang bertentangan, perusahaan-perusahaan yang telah bergabung bersama dalam satu kombinasi bisnis dipandang telah terpisah dan independen sebelum penggabungan. Jadi, jika penjualan sebelumnya merupakan hasil dari tawar-menawar yang panjang, mereka dipandang sebagai transaksi antar pihak-pihak yang tidak terkait. Dengan demikian, tidak ada penghapusan atau penyesuaian yang diperlukan dalam menyiapkan pernyataan konsolidasi setelah kombinasi, bahkan jika persediaan masih dipegang oleh afiliasi. Jadi ringkasan dari materi-materi yang telah dipaparkan tadi adalah laporan keuangan konsolidasian disusun untuk entitas yang dikonsolidasikan seolah-olah perusahaan tersebut adalah satu perusahaan. Nah itu, efek dari semua transaksi antar perusahaan dalam entitas harus dihilangkan dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Untuk transaksi persediaan antar perusahaan, penjualan antar perusahaan, dan harga pokok penjualan harus dihilangkan. Selain itu, laba antar perusahaan tidak dapat diakui dalam konsolidasi sampai dikonfirmasi oleh penjualan kembali untuk persediaan ke pihak eksternal. Lalu keuntungan antar perusahaan yang belum direalisasi harus dieliminasi terlebih dahulu secara penuh dan dialokasikan secara proporsional terhadap kelompok pemegang saham dari afiliasi penjualan. Jika persediaan yang mengandung laba antar perusahaan yang belum direalisasi dijual selama periode tersebut, maka beban pokok penjualan konsolidasi harus disesuaikan untuk mencerminkan biaya aktual kepada entitas terkonsolidasi dari persediaan yang terjual. Namun jika persediaan masih dipegang sampai akhir periode, maka harus disesuaikan dengan biaya sebenarnya ke entitas yang dikonsolidasikan. Itu saja pembahasan mengenai topik transaksi persediaan antar perusahaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.